kasih ini kesempatan yang indah buat saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa, sangat baik buat kami yang tidak layak ini sudah Tuhan layakkan menjadi anak-anak-Mu, menjadi alat-alat-Mu, hamba-hamba-Mu yang dipakai di berbagai belahan penjuru bumi, dan kami mau untuk visi berdoa memberkati apa-apa. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi hamba, dan berkati saat untuk kami menguatkan satu dengan yang lain melalui firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Baik, nama saya memang John Serwor-Wora, dan Pak Johannes Sudarma itu adalah guru SMP saya waktu itu. Beliau nggak suka dibilang begitu, karena berarti beliau udah kelihatan tua. Tapi Pak John itu guru agama waktu saya kelas 1 SMP, dan semua murid menyenangi beliau kecuali saya. Pak John, terima kasih, senang sekali ketemu dengan semua, Pak Teni yang saya hormati, Pak Lukas yang saya kasihi, dan semua yang ada di sini, terima kasih kehormatan. Saya melayani di Lembaga Literatur Baptis, kalau bisa lihat logonya di belakang, Lembaga Literatur Baptis di Bandung. Sejak April yang lalu, saya sudah banyak teman-teman sudah mendoakan. Saya sudah 2 tahun lebih terpisah dengan istri dan anak-anak. Mereka masih di Fort Worth, Texas. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa, sehingga beliau Tuhan menempatkan saya di LLB, Lembaga Literatur Baptis, yang pada sebelum pandemi melayani kurang lebih 15.000 pengguna buku sekolah minggu di seluruh Indonesia. Angka yang cukup fantastis, 15.000, dan sekarang kami sedang melayani sampai dengan 8.000 dan mencoba untuk mengembalikan lagi angka pelayanan tersebut, bukan penjualan. Dan ada buku-buku, majalah Kristen, dan kalau Anda dulu tahun 70-an, 80-an di Indonesia, Anda pasti tahu Lembaga Literatur Baptis. Tuhan memberkati, ada buku yang baru kami terbitkan dari seorang penginjil di Amerika, namanya Faktor Doa, dan kalau Anda di Indonesia, ini buku yang sangat baik sekali mengenai doa, kesaksian, dan bagaimana pelayanan beliau di Rumania, di India, dan lain sebagainya. Dan kami ada berkat juga untuk bermitra dengan John MacArthur Ministry. Ini adalah Keys to Spiritual Growth, kunci bagi pertumbuhan rohani, dan buku yang pasti Anda sudah baca, yaitu 12 Ordinary Men by John MacArthur, sedang dalam proses penerjemahan, dan kami akan terbitkan. Lalu ada 4 buku dari John Piper yang sedang diterjemahkan juga bagi Anda yang di East Coast. Mark Dever dengan Church Health Series, sedang kami terjemahkan 4 bukunya, dan tolong doakan kerjasama luar negeri ini, dan ini akan menjadi berkat untuk kita, untuk orang-orang, untuk hamba-hamba Tuhan. Kerinduan kami adalah membuat buku-buku baik ini accessible, available, affordable untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, 13, dan 14. 3 ayat ini singkat aja, kita akan pakai waktu untuk menolong kita semua bagaimana kita berpikir mengenai sehati, sepikir dalam penjangkauan. Pastor Rene, kalau boleh saya dijadikan co-host supaya saya bisa share PowerPoint saya. Saya akan bacakan ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini mengingatkan saya akan Jeremiah Lanphier. Orang-orang New York pasti tahu semua Jeremiah Lanphier yang menggerakkan gerakan doa, dan kemudian dalam beberapa waktu ke depan ada puluhan ribu orang yang berdoa, dan ada kebangunan rohani yang terjadi di sana. Tapi apa yang terjadi juga, apa yang kita lihat pada Pak Rene belum bisa ya saya share co-host. Sebentar Pak ya. Ya. Mengingatkan saya juga akan seorang pemuda umur 26 tahun yang bernama Evan Roberts, yang dipakai sebagai senjata Tuhan untuk menggerakkan kebangunan rohani di Wales, di Eropa. Luar biasa bagaimana setiap pagi
jam 1 pagi, Roberts dibangunkan oleh Tuhan selama beberapa bulan untuk berdoa, berdoa, dan berdoa, dan Tuhan memakai beliau luar biasa sehingga ada kebangunan rohani dan banyak nama-nama besar yang Anda pernah baca bukunya, sering dengar karya-karyanya, bertobat pada waktu pelayanan tersebut, pelayanan seperti J. Campbell Morgan, Gypsy Smith, dan F.B. Meyer. Orang-orang itu bertobat pada waktu pelayanan dari Evan Roberts, sehingga menolong kita untuk mengingatkan bagaimana gerakan doa sungguh-sungguh luar biasa, powerful di dalam mengadakan penjangkauan. Karena itu renungan saya, share saya pada siang hari ini, malam hari di Indonesia berjudul Sehati Sepikir dalam Penjangkauan, karena that's the reason we are here, untuk menjangkau. Dan ketika kita mau menjangkau, kita harus berdoa. Dan apa yang terjadi di dalam kesaksian dari 3 ayat ini adalah tidak akan ada Pentakosta tanpa 3 ayat yang baru kita baca tadi. Saya ingin ulangi sekali lagi, tidak mungkin ada Pentakosta, kebangunan rohani, di mana 3.000 orang bertobat tanpa ada 3 ayat yang kita lihat bersama-sama tadi di sini. Ada hal yang luar biasa yang Evan Roberts katakan. Dia berkata, prayer is the secret of power. Dan saya yakin ketika kita tidak berdoa, saya yakin setiap kita, saya kalau mau jujur banyak sekali mengalami saat ini ketika dalam pelayanan tidak mengandalkan doa, dan ada kelemahan yang nyata di dalam hal tersebut, sehingga kita tidak bisa untuk tidak berdoa. Jadi kita harus berdoa. Dan beberapa waktu ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 hal bagaimana kita dapat sehati sepikir dalam, yang pertama, mentaati perintah dari Yesus Kristus. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat sehati sepikir dalam mengatasi perbedaan di antara kita. Kita lihat beberapa orang yang ada di sini dari berbagai macam gereja, denominasi, tapi kita dapat mengatasi perbedaan. Dan kemudian bagaimana kita dapat sehati sepikir dalam mengambil keputusan yang sulit dalam pelayanan kita. Ada perintah yang Yesus berikan kepada para murid di dalam pasal 1. Pasal 1, prolog yang luar biasa, yang indah itu, di dalam ayat yang keempat dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Ini orang-orang Galilea yang harusnya kembali lagi ke Galilea, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tinggal di Yerusalem. Anda yang belajar Alkitab, Anda tahu bahwa ada perbedaan status sosial di antara orang-orang Yudea dan orang-orang Galilea. Para murid adalah orang-orang Galilea, sehingga ketika mereka harus ada di situ, tentu ada satu tantangan. Anda masih ingat berkali-kali mereka dikatakan orang Galilea, orang Galilea, orang Galilea. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka, perhatikan, untuk menantikan janji Bapa. Janji yang mana? Yohanes 14 ayat 26 menjanjikan mengenai penghibur, menjanjikan mengenai Roh Kudus, dan kemudian dikatakan demikian yang telah kamu dengar daripadaku, supaya mereka menjadi saksi Kristus. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, saya lebih suka, ketika Roh Kudus, bukan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi ini yang dilakukan oleh para murid ketika mereka ada di situ. Lihat bagaimana mereka lakukan ini sebagai hal yang prioritas di dalam kehidupan mereka. Mereka turun dari Bukit Zaitun setelah melihat Yesus naik ke surga. Mereka punya attitude yang berbeda sekali. Anda masih ingat ketika Yesus mati dan dikuburkan, mereka takut, mereka terpecar, dan mereka bersembunyi. Tapi ketika Yesus naik ke surga, mereka sehati sepikir, dan mereka langsung pergi ke upper room, tempat mereka menumpang, dan mereka berdoa di sana. Ini adalah hal yang luar biasa yang kita lihat dari kehidupan para murid ketika mereka sungguh-sungguh menaati perintah Yesus. Anda masih ingat ketika para malaikat di kubur itu berkata kepada mereka untuk bertemu dengan Yesus di Galilea, mereka langsung bertemu. Dan 40 hari ketika Yesus antara kebangkitan sampai dengan kenaikan, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, ada berkali-kali Yesus memberikan perintah dan mereka mentaati perintah Yesus.
pada waktu itu. Dan inilah yang harus kita perhatikan di dalam pelayanan kita. Saya yakin semua sudah menguatkan, sudah melayani, mengkhotbahkan bagian ini, tapi izinkan saya sebagai rekan Anda untuk menolong kita semua untuk sungguh-sungguh memiliki kesehatian di dalam menaati perintah Yesus. Itu sebabnya dinamakan Global Indonesian Pastors Connect atau fellowship, supaya kita dapat sungguh-sungguh sehati di dalam menjangkau. Yang kedua yang saya ingin bagikan kepada kita adalah bagaimana kita dapat mengatasi perbedaan di antara kita. Mari kita lihat nama-nama ini. Ini adalah nama di tempat keempat, di mana nama ke-12 murid, atau dalam konteks ini, karena Yudas sudah tidak ada 11 murid yang disebutkan di sana. Menarik ketika saya sedang mengedit buku 12 Ordinary Men dari John MacArthur, bagaimana mengupas, mengekspos 12 murid Yesus, dan kita tidak akan mengekspos semua, tapi mari kita lihat perbedaan di antara mereka. Ada perbedaan yang nyata di antara mereka ketika mereka dapat saja menyalahkan satu dengan yang lain. Anda masih ingat bahwa satu-satunya murid yang masih tinggal di Bukit Golgota adalah Yohanes pada waktu itu, dan semuanya lari. Petrus yang perkasa itu pun lari, dan mereka dapat saja berkata, oke, siapa yang berani, yang sungguh-sungguh beriman dengan berani tinggal di Bukit Golgota ketika Yesus di atas kayu salib. Tapi tidak ada argument seperti itu. Tidak ada argumen seperti ketika, masih ingat ketika mereka berdebat mengenai siapa yang terbesar, ya, ada 3 kali Yesus memberikan prediksi mengenai penderitaan dia, dan kali yang kedua mereka berdebat mengenai siapa yang terbesar, dan kali yang ketiga ketika Yesus memberitakan itu, Yohanes dan Yakobus melalui ibu mereka, tantenya Yesus, kemudian berkata, oke, Yesus, ketika engkau datang nanti, Yohanes dan Yakobus harus ada di sisi kiri dan sisi kanan. Anda masih ingat ada banyak perbedaan di antara mereka, tetapi mereka semua tinggalkan itu. Tidak ada kecurigaan. Satu dari 12 murid menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Dan kalau saya di antara mereka, mungkin saya akan lihat lagi ke 10 murid yang lain dan berkata, siapa di antara teman-teman saya yang lain yang akan mengkhianati Yesus? Jadi ada perbedaan di antara mereka, tetapi karena doa mereka dapat mengatasi perbedaan di antara para murid itu sendiri. Seorang penulis mengatakan seperti itu, untuk seorang Simon orang Zelot dan Matius pemungut cukai berada di dalam satu kelompok, ini adalah hal yang mustahil di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Simon orang Zelot adalah pemimpin pemberontak, dan Matius pemungut cukai adalah orang yang loyal kepada pemerintahan Romawi, dan keduanya dapat saja saling membunuh karena yang satu pro Romawi, yang satu anti Romawi. Tetapi karena Yesus Kristus, karena Roh Kudus, karena kasih, mereka dapat mengatasi perbedaan di antara mereka. Tetapi Anda masih ingat juga bahwa para murid dengan saudara-saudara Yesus pun ada perbedaan di antara mereka. Anda lihat ada saudara-saudara Yesus di sini dikatakan, ada di dalam ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Para murid dapat saja berkata kepada saudara-saudara Yesus, kalian kan pernah berpikir bahwa saudara kalian, guru kami, Tuhan kita itu gila dan mau menjemput dia pulang. Tetapi tidak ada yang seperti itu. Mereka sungguh-sungguh merasa semua menjadi satu bagian. Ada perbedaan sebenarnya antara para wanita yang luar biasa. Anda masih ingat ketika semua murid para pria lari, hanya wanita yang masih tinggal di situ. Dikatakan ada beberapa perempuan serta ibu Yesus. Para perempuan tidak berkata, kalian laki-laki pengecut, tapi mereka berkata, mari kita berdoa bersama-sama. Ada golongan ekonomi yang berbeda di situ, tetapi kita lihat ada kesehatian yang luar biasa, sehingga apa yang mereka lakukan ini mampu menolong mereka untuk kemudian mengambil keputusan yang sangat sulit di dalam kehidupan mereka. Apa itu keputusan yang sangat sulit di dalam kehidupan mereka? Ayat 15 dan sampai selanjutnya saya tidak akan bacakan. Semua pernah mengkhotbahkan bagian ini, pernah mengajarkan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa untuk mencari pengganti dari Yudas Iskariot bukanlah hal yang mudah. Ada 3 syarat untuk ditambahkan bilangan tersebut, yaitu dikatakan harus senantiasa bersama
dengan para murid, lalu dikatakan bahwa mereka orang itu harus sudah ada mulai dari baptisan Yohanes, dan orang tersebut harus menjadi saksi kebangkitan dan kenaikan dari Yesus Kristus. Anda harus tahu bahwa mencari orang yang sungguh-sungguh qualified untuk dapat menggantikan Yudas. Yang pertama, masuk ke dalam kelompok para rasul, tapi yang kedua, menggantikan orang Oh iya, yang iya. Yang anunya aja. Yang ininya aja nih. Nanti papa yang bayarin aja, nggak apa-apa. Mama nggak pernah pakai ini. Thank you. Tolong juga. Ada keputusan yang sulit yang harus diambil dari para rasul pada waktu itu untuk menggantikan Yudas yang mengkhianat, tapi juga untuk membawa mereka untuk ke satu perjalanan yang besar. Mereka tahu bahwa this is not the final, the end of their ministry. Tapi mereka tahu bahwa ini adalah the beginning of a great journey without Jesus. Mereka 3,5 tahun bersama dengan Yesus, tapi mereka punya keyakinan. Setelah Yesus berkata di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, ada misi yang besar, ada perjalanan yang besar, dan mereka tahu harus mencari orang yang sungguh-sungguh sehati. Kita tidak tahu cerita selanjutnya mengenai Matias, tetapi kita tahu bahwa ketika dia dilibatkan di dalam misi ini, ada satu hal yang luar biasa yang terjadi karena doa, karena ada kesehatian yang terjadi. Semuanya itu saya katakan tidak mungkin Matias dipilih tanpa 3 ayat yang tadi kita baca bersama-sama, ayat 12, ayat 13, dan ayat 14. Saya katakan sekali lagi dengan berani, saya katakan bahwa tidak ada kebangunan rohani 3.000 orang percaya pada hari Pentakosta tanpa ke 11 plus 1 dan plus yang lain-lain lagi, berdoa bersama-sama dan meninggalkan perbedaan mereka. Dan ini hal yang luar biasa yang kita lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, ketika kita melihat situasi yang kita alami, ketika saya mendengar, saya tidak tahu di Amerika bagaimana, tetapi ada banyak pendeta yang tambah stres karena walaupun gereja sudah mulai dibuka, sulit untuk membawa orang kembali lagi datang. Dan ketika melihat jumlah orang yang menyaksikan di YouTube pada waktu kebaktian jam 9 atau jam 10 pagi, mereka akan discouraged ketika melihat ada orang-orang yang 1,5 tahun nggak pernah ikut dan lain sebagainya. Ada hal yang luar biasa berat yang dialami, tantangan yang besar yang kita alami, plus tahun 2022, tantangan di Amerika besar sekali dengan hal-hal yang ada di sana, pergumulan mereka yang di Eropa pun demikian, pergumulan kita yang di Indonesia pun demikian. Satu hal yang saya ingin pakai untuk kita sama-sama pakai untuk saling menguatkan pada siang hari dan malam hari ini adalah untuk sungguh-sungguh bertekun di dalam doa ketika kita akan meminta Tuhan untuk melakukan satu perkara yang besar. Lalu kemudian kita harus melupakan perbedaan yang ada. Saya ingin berkata bahwa kita mengucap syukur untuk doktrin, untuk teologi kita. Saya ingin menguatkan kita untuk berkata, pegang teguh, Pastor Joe dari Presbyterian, pegang teguh doktrin Presbyterian yang dari Baptis, pegang teguh doktrin Baptis yang dari Karismatik, pegang teguh semua doktrin tersebut, dan itu penting dan harus kita ajarkan karena kita tidak boleh alergi dengan doktrin. Tetapi Tuhan juga mau kita untuk dapat duduk bersama-sama dan melupakan perbedaan kita dan melihat apa yang Tuhan sedang siapkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah untuk kita tanpa question, tanpa ragu untuk setia di dalam pengabaran Injil. Saya harus confess, mengakui dosa saya bahwa ketika melayani, ketika fokus kepada buku-buku yang saya pikir dapat menolong orang untuk mengabarkan Injil, ketika Sabtu Minggu sibuk dengan pelayanan di mimbar, ada kecenderungan untuk tidak melakukan PI pribadi, personal evangelism, dan 1 bulan ini Tuhan berkata, no, Anda sibuk, Anda boleh sibuk apapun, Anda boleh sibuk di mimbar, tetapi PI pribadi Anda, itu sebabnya saya sedang terlibat lagi di dalam penjangkauan suku Sunda di sini. Bagaimana dengan doa kita? Anda semua tahu Oliver Cromwell, seorang petani, seorang yang sangat sederhana,
terjadi ketika ada civil war di Inggris pada waktu itu antara King Charles I dengan orang-orang yang menentang apa yang terjadi dalam kepemimpinannya. Terjadi pada pagi hari tanggal 14 Juni 1645 ketika pasukan dari King Charles siap-siap untuk menghancurkan orang-orang Puritan, orang-orang Protestan pada waktu itu. Kekuatannya tidak berimbang karena Raja Charles memiliki persenjataan yang amat sangat lengkap dan luar biasa kuat. Tetapi di seberang sana, semua dipimpin oleh Oliver Cromwell, seorang petani yang tidak memiliki persenjataan yang seperti musuh mereka. Tetapi Oliver Cromwell berkata kepada pasukannya, dia berkata seperti ini, "Boys, keep your powder dry and your prayer books handy." Boys, keep your powder dry and your prayer books. Powder maksudnya powder mesiu ya dalam bahasa Indonesia. Dan dia berkata, "Our battle is in the Lord's hand and He alone gives the victory." Dan dia mulai saling menguatkan. Ada beberapa pendeta Puritan yang terlibat di situ dan mereka mulai menguatkan semuanya tersebut. Dan ketika mereka hampir berperang, ada bisikan doa yang dicatat oleh Oliver Cromwell kepada Tuhan dan dia berkata seperti ini, "If in the heat of battle this day I should forget to remember thee, I pray that thou wouldst not forget me." Tuhan, kalau di dalam teriknya panas siang hari ini dalam peperangan ini saya melupakan Engkau, saya berdoa ya Tuhan, jangan lupakan aku. Dan ini doa yang luar biasa. Apa yang terjadi adalah Oliver Cromwell dan pasukannya memenangkan peperangan tersebut. Sehingga seorang mengatakan seperti ini, "The greatest powers cannot overcome the humblest prayers." Bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan pergumulan kita? Bagaimana dengan doa kita seperti ini? Saya katakan lagi, doa ini adalah doa yang dapat menjungkir balikan tebing tinggi, menjungkir balikan Cipayung, menjungkir balikan New York, menjungkir balikan Bandung. Dan ketika kita sama-sama berdoa bersama-sama, Tuhan memberkati pelayanan kami pada bulan April tahun 2020 yang lalu ketika pandemi mulai. Saya diungsikan oleh teman ke sebuah hotel di Tangerang Selatan dan teman tersebut berkata, "Mari kita berdoa." Dan kami berdoa setiap jam 10 pagi. 4 orang, 5 orang, 4 orang, 5 orang setiap hari, Senin sampai Sabtu, Minggu tidak, tentu saja. Dan kami berdoa setiap jam 10 pagi dan kami mulai mencetuskan sebuah gerakan doa untuk umat baptis. Pada waktu itu doa umat baptis. Dan kami memulai dan 3 bulan pertama, 4 bulan pertama, 20-an orang. Ketika angkanya sampai 35, kami bersuka cita sekali, luar biasa 35 orang. Dan bulan Maret ini tahun 2021 kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengganti doa umat baptis menjadi One Cry Indonesia. Anda semua sudah tahu One Cry di Amerika dan kami mengadopsi bekerja sama dengan One Cry Amerika dan membuat One Cry Indonesia Selasa jam 8 malam, tadi malam waktu beberapa jam yang lalu. Dan Tuhan memberkati gerakan doa itu dari bulan April sampai dengan sekarang, angkanya selalu di atas 170 akun yang akses dan at one point ada 300 akun yang akses dan kami sangat mengucap syukur. Pendeta-pendeta dari berbagai denominasi, dari berbagai daerah terlibat bersama-sama mendoakan karena kami rindu sungguh-sungguh ada kebangunan rohani dan kita sehati sepikir untuk dapat dipakai menjadi alat Tuhan memenangkan dunia ini yang semakin lama saya yakin semakin menjauh dari Tuhan. Bapak, hamba mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada hamba untuk ada bersama-sama dengan hamba-hambamu yang luar biasa di Amerika, di tebing tinggi, dimanapun juga Tuhan Yesus di Indonesia. Dan kami mau berdoa untuk kesehatian kami, supaya kami sungguh-sungguh melupakan perbedaan apapun di antara kami, dan kami sungguh-sungguh dapat melihat visi yang dari Tuhan untuk kami dapat berdoa, menjangkau New York, menjangkau California, menjangkau Texas, menjangkau manapun juga Tuhan, karena amanat agung yang Tuhan berikan buat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Roni. Terima kasih, puji Tuhan. Iya.
Ya, itulah sebabnya saya pegang teguh Mazmur 133 ayat 1. Alangkah indahnya bila saudara seiman duduk berdampingan dengan damai. Saya pegang ayat itu sebagai pedoman kita. Di New York saya selalu berusaha untuk mengumpulkan pendeta-pendeta bersama-sama. Bukan hal yang mudah, saudara, bukan hal yang mudah. Orang bilang, aduh mengurus jemaat susah. Mengurus pendeta lebih susah, saudara, karena mereka jago firman Tuhan semua. Mereka jago firman Tuhan. Aduh, susah mengumpulkan mereka. Tapi Jangan puji nyindir Tuhan, dong. tapi puji Tuhan di New York pendeta-pendeta kompak, di Philadelphia pendeta luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak John yang sudah menutupi, memberikan tameng buat saya karena Pak Daniel tiba-tiba miss schedule harus berangkat ke Israel. Jadi dia sekarang sedang perjalanan ke Israel. Nah, kita ada waktu 10 menit. Mari, kalau ada yang minta ada topik doa, silakan kumpulkan, kita doakan sama-sama. Kalau ada, silakan buka mikrofonnya, sharekan topik doa apa yang mau didoakan. Saya cuma ingin tanya, tidak mengenai doa, Ya, tapi kepada Bapak John dari Lembaga Literatur Baptis, apakah ada pemikiran memang untuk konteks Indonesia mungkin agak beda, pemikiran mengenai buku-buku itu dalam bentuk e-book? masih off Pak John. Pak, terima kasih concern-nya. Saya mau ganti background saya dengan yang ini. Ya, kami baru saja luncurkan aplikasi, Pak. Aplikasi kami ini namanya Kabaria. Kabaria adalah gerakan pengabaran Injil se-Indonesia yang digagas oleh umat Baptis pada tahun 70. Jutaan orang waktu itu datang percaya kepada Yesus. Kalau Anda tahu bukunya dari Avery Willis. Tapi semua e-book kami sekarang sudah ada di sini, Pak. Thank you. Namanya Kabaria, baru ada di Play Store, masih dalam proses di iOS, Pak. Jadi, thank you masukannya, dan memang kami sudah siapkan untuk ada di e-book, dan sampai dengan akhir Desember masih free semuanya, dan kami mau menolong para hamba-hamba Tuhan dimanapun untuk dapat mengakses. Thank you, Pak. Itu concern kami juga. Thank you, Pak Immanuel. Bagaimana, Pak, untuk mengaksesnya? Website atau di mana itu? Atau download apa itu? Ya, di aplikasi, Pak, di Google Play Store, namanya Kabaria. Bapak di Amerika atau di Indonesia? Di Amerika. Di Amerika berarti mesti teman-teman yang di Amerika katakan kalau Google Kabaria itu nggak keluar katanya. Coba Pak di Google Play Store Kabaria Digital atau Kabaria by Lembaga Literatur Baptis. Mudah-mudahan bisa diakses di sana. Ada yang mengatakan nggak bisa, tapi dalam waktu dekat iOS kita akan ada. Bapak pakai Android atau iPhone? Kalau Google pakai Android, Kabaria ya? Ya, Kabaria. Tapi websitenya akan finish minggu depan. Kami fokus kepada aplikasi dulu, baru kemudian pada website. Saya ketukar ya, website dulu baru aplikasi. Tapi thank you Pak. Nanti saya kontak Bapak untuk itunya lagi. Saya ada di grup ya, nanti kita kontak. Terima kasih Pak. Appreciate, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Immanuel untuk pertanyaannya. Ayo mari kita kumpulkan topik doa, apa yang perlu didoakan. Kita doa bersama-sama. Urgensi yang dari topik doa yang dari saya, urgensi untuk doa untuk Amerika yang moralnya sudah nyata sekali semakin menurun. Jadi sudah beberapa waktu yang lalu anak-anak SD itu diajarkan bagaimana caranya untuk melakukan masturbasi. Mungkin di Indonesia belum dengar ini, tapi itulah kenyataannya Amerika. Bahkan orang-orang Indonesia di Amerika pun banyak yang nggak tahu masalah ini. Diajarkan bagaimana cara bermasturbasi yang baik. Lalu dari TK sudah masuk diindoktrinasi otak anak-anak tentang kalian bisa menjadi apa saja yang kalian mau. Kalian mau kalau kalian katakan kalian laki-laki, kalian laki-laki. Kalian perempuan, kalian perempuan.
Jadi jangan asing melihat orang yang bergaya laki-laki tapi ternyata perempuan. Begitu. Jadi kita nanti soon kita tidak lagi boleh menyebut he atau she. Atau istilahnya apa sekurang tahu nanti. Jadi basically poinnya adalah moral di Amerika sudah sangat bejat. Dan di sini orang hitam itu boleh mengajukan proposal, dikasih uang $50.000 gratis. $50.000 gratis. Yang berarti berapa itu $50.000 itu? Kalau uang Indonesia. 750 juta ya. Ya. Untuk menanam ganja di belakang rumah. Gratis untuk menanam ganja. Tidak usah kembalikan uang itu. Dan WC di sini, di beberapa tempat WC di sini sudah menjadi satu. Laki, perempuan, gay, lesbian, biseksual di situ semua. Dan terjadi pemerkosaan baru-baru ini, kasus ditutup. Itulah moral Amerika saat ini. Yang paling parah adalah terjadi pemerkosaan di dalam kereta. Sementara diperkosa tidak ada yang bantu sama sekali, bahkan memvideokan. Doakan Amerika. Doakan Amerika. Itu yang dari saya. Kalau ada dari yang lain. Ada banyak lagi untuk Amerika karena bukan hanya masalah moral, bukan hanya masalah pendidikan, tapi pada masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, dari segala penjuru sampai kepada masalah keamanan hari-hari di banyak state dan city, saat ini makin lama makin merosot dengan sangat drastis. Mungkin minggu depan ya Pak. Ya. Ya. Untuk sessionnya. Saya cuma mohon bantu doa karena benar-benar kegelapan itu khususnya melalui jalan yang terbuka dalam pemerintahan saat ini dibuka lebar-lebar, tetapi juga disupport secara total. Kemudian karena agenda politik liberal, sosialis, komunis, marxis yang saat ini benar-benar secara terang-terangan dibuka, didukung oleh high-tech seperti Facebook, AT&T, Comcast, kemudian media massa, CNN, MSNBC, dan banyak lagi giant tech, giant Google dan lain sebagainya itu dengan namanya cancel culture dan untuk senjata selalu mengadu domba dengan namanya itu racist ya, racism dan white supremacist itu selalu dipakai sebagai alasan. Jadi hal ini benar-benar memecah belah dan memperlemah Amerika. Sangat perlu dibantu dalam doa. Ya, betul Pak. Terima kasih. Nah, minggu depan, saya umumkan minggu depan, Pak Immanuel Tandian yang akan membawakan sharing mengenai apa itu. Coba Pak, boleh di-sharekan Pak judulnya Pak, tema minggu depan? Ya, itu kami usulkan kepada Pak Rene dengan judul yaitu The Right Perspective, The Right Leadership. Jadi memang saya tujukan kepada para pemimpin hamba-hamba Tuhan bahwa kita perlu memiliki perspektif yang benar. Dan memang karena saya melihat dari sisi pandang Amerika ya. Tetapi saya harap apa yang nanti akan disampaikan Selasa depan ini bisa juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia dan tempat-tempat lain. Tapi memang Amerika juga memiliki fungsi yang sangat istilahnya itu
besar untuk mempengaruhi bangsa-bangsa. Karena itu minggu depan saya akan jelaskan apa yang terjadi di Amerika dan bagaimana kita sebagai para pemimpin bisa mengambil satu pelajaran. Ya, terima kasih. Jadi ditunggu kehadirannya Selasa depan. Kita cuma 1 minggu sekali sekarang. Selasa depan jam yang sama, Zoom yang sama. Sebelum kita berdoa, saya pengen juga kita bisa kenal dengan Pak William Yefta. Pak William Yefta. Kalau bisa kasih lihat wajah. Pak William Yefta supaya kita saling kenal. Ya, Pak. Itu Pak William. Dari mana Pak William? Posisi? Jakarta, Pak. Jakarta ya. Pak William sudah ada di grup ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. WA. Di grup WA yang mana? Grup WA global? Indonesian Pastor, Pak. Indonesian Pastor. Oke. Boleh. Oke, nanti saya cari namanya. Boleh digabungkan di dalam global Indonesian, Pak? Boleh, Pak. Saya izin dulu, Terima kasih, Pak, karena semuanya. takut nanti saya masukkan langsung keluar. Iya, Oke. Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Reno. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak William. Jadi, mari kita fokus doa untuk mendoakan kondisi Amerika saat ini, juga kondisi Indonesia. Lalu Pak John, Roni Serworora, boleh silakan tutup. Mari kita doa serempak saja. Indonesia dan Amerika. Bersama-sama kita berdoa dengan suara. Boleh open mic, mikrofon boleh di on. Kita berdoa dengan suara, silakan. Haleluya Tuhan. Mari Bapak, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami terbeban dengan kondisi Amerika dan Indonesia saat ini. Amerika yang secara moral sudah sangat bejat dan ditunjang dengan kondisi politikus-politikus yang mengarahkan, yang menyetujui, yang merubah doktrin, merubah otak anak-anak, mengindoktrinasi anak-anak kami sehingga mempunyai pemikiran yang sangat-sangat menentang hati-Mu Tuhan. Sangat-sangat keji. Sangat-sangat tidak masuk akal. Bagaimana mereka mengajarkan anak-anak SD untuk bermasturbasi dengan cara yang benar. Bagaimana mereka memberikan uang secara gratis $50,000 untuk dipakai membuka ladang ganja, Tuhan. Bagaimana mereka mengindoktrinasi semua bangsa Amerika, dimulai dari TK, supaya mereka bertumbuh dewasa dengan pemikiran yang baru, pemikiran yang sangat rusak. Bagaimana San Francisco direncanakan untuk dijadikan kota gelandangan, kota homeless. Tuhan, Amerika sudah sangat hancur. Tidak lagi ada yang bisa dibanggakan dengan kondisi Amerika saat ini. Kami tahu Engkau mengasihi Amerika, kami tahu Engkau cinta bangsa Amerika, kami tahu Engkau cinta semua bangsa, dan kami tahu Engkau tidak tinggal diam, Tuhan. Kami menanti turun campur tangan-Mu untuk bangsa Amerika. Juga Tuhan, bangsa Indonesia, Tuhan, yang sudah semakin maju dalam banyak segi, sementara masih tetap penekanan terhadap Jokowi begitu kuat. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jokowi tidak lama lagi akan selesai. Sebagai presiden, Tuhan boleh pilihkan calon yang lebih baik atau setara dengan Jokowi. Bapak, kami serahkan. Terakhir, Tuhan, kami juga serahkan fellowship ini, Global Indonesian Pastors Fellowship, ke dalam tangan-Mu. Kami rindu sebanyak-banyaknya pendeta boleh bergabung dan berfellowship, belajar dan mengajar, dan membuka hati, melepaskan, merubuhkan tembok-tembok pemisah antara kami. Terima kasih, Yesus. Pak John Roni, silakan. Bapak, sekali lagi hamba mengucap syukur boleh berada di tengah-tengah hamba-hamba-Mu yang setia, dan hamba yakin Tuhan sedang terus memakai pelayanan mereka luar biasa dan lebih luar biasa lagi. Dan hamba berdoa, Tuhan Yesus tolong apapun pergumulan mereka, tantangan yang mereka hadapi, kami berdoa Tuhan Yesus yang memberkati, menolong ketika mereka berkhotbah, ketika mereka menginjili, ketika mereka counseling, ketika mereka melakukan apapun, dan terutama ketika mereka memimpin keluarganya untuk berjalan di dalam Tuhan, Tuhan yang akan menolong, memberkati gereja-gereja yang mereka layani, cabang-cabang penginjilan yang mereka lakukan, Engkau yang akan pakai terus luar biasa. Pastor Lukas yang akan menjalani kolonoskopi, kami berdoa semuanya boleh berjalan dengan baik, tidak ada gangguan apapun, dan siapapun di antara grup ini maupun hamba-hamba Tuhan yang lain yang sedang mengalami
sakit penyakit, Tuhan Yesus kami mau berdoa menyerahkan penyembuhan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dalam sisa hari ini, yang di Amerika akan melanjutkan tugas-tugas mereka, yang di Indonesia akan beristirahat, Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Urapan Tuhan untuk Pastor Rene yang setia dalam mengkoordinir semua ini, Engkau berkati beliau juga, Pendeta Daniel Panji dalam perjalanan ke Israel, Tuhan Yesus sertai beliau dan rombongannya juga. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semua. Pak Aven, terima kasih. Seperti biasanya musik. Pak Aven luar biasa. Thank you, Pak Aven. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Pak William, Terima kasih semuanya. Pak terima John. kasih. Maaf tadi terlambat. Pak John. Terima kasih buat pesan khotbahnya. Terima kasih semuanya teman-teman pendeta. Thank you, Pak Penny. Teman-teman pendeta. Mohon pamit ya. Semua. Walaupun Ya, di belakang, semua ya. walaupun duluan. Ya, sampai ketemu semua. Berkati. Sampai Selasa depan. Oke. Sampai ketemu Selasa atau Kamis? Selasa, Pak. Oh, Selasa ya. Jadi udah nggak ada Kamis ini ya. Nggak ada Kamis, Pak, sekarang. Selasa saja. Ya, Pak ya. Oke. Good, Ibu good, Marina, very good, sampai very Selasa good. ya. Mari. Ya, sampai ketemu Terima Selasa. kasih, orang-orang. Terima kasih. Pendeta. God bless you. Oke. God bless. Tuhan memberkati semua ya. Berkati. Bye.